tapi kita lebih takut kepada Allah. Jangan lebih takut kepada corona daripada kepada Allah, sehingga karena takut kepada corona perintah-perintah Allah diremehkan. Katakan kepada Sunan Ampel, lalu Sunan Ampel, ya Allah, terimalah doa-doa orang-orang yang ziarah kepada saya, bukan untuk Sunan Ampel, untuk orang lain. Intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Lah, kita baca burdah tawassul kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita baca burdah mencintai orang-orang yang kau cintai, ya Allah. Saya baca burda, ya Allah, mudah-mudahan dengan sholawat saya kepada Rasulullah, ya Allah, kita diselamatkan dari segala macam penyakit. Ini yang selalu saya minta. Jika tadi Ustaz Faiz sudah berkata bahwa semua itu adalah miliknya Allah. Sekarang ini yang saya sedih, di seluruh dunia lupa kepada Allah. Kita tahu bahwa multazam itu tempat yang mustajabah. Kita tahu bahwa Arafah itu tempat yang mustajabah. Kita tahu Musdalifah itu ada tempat-tempat mustajabah. Seluruh Masjidil Haram itu tempat mustajabah. Mestinya pergunakan tempat-tempat mustajabah itu untuk berdoa kepada Allah, dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Misalnya diperketat vaksin. Semua orang yang ke Mekah vaksin. Setelah divaksin, disuap lagi. Positif apa negatif? Kalau negatif, persilakan berangkat, naiklah kau ke pesawat. Nanti di Multazam kau angkat kedua belah tangannya. Di Arafah kau angkat kedua belah tanganmu. Di Mina, di Jumrah, angkatlah kedua belah tanganmu. Minta kepada Allah supaya yang namanya penyakit corona itu diangkat oleh Allah dari dunia Islam khususnya dan dunia-dunia lainnya umumnya. Minta kepada yang punya. Lah ini yang sekarang di Indonesia ini agak dilupakan. Ketika sholat tarawih di Mekah, seandainya saya jadi imam Mekah, seandainya saya perintahkan sholat tarawih tetap 20 rakaat, 23 dengan witirnya sebagaimana tradisi yang sudah berjalan. Malah saya minta kepada seluruh jamaah, habis sembahyang tarawih 20 rakaat jangan meninggalkan Masjid Mekah, Masjidil Haram. Kita tambah dengan sembahyang hajat 2 rakaat. Dalam sembahyang hajat kita doa bersama di Multazam, doa bersama di Maqam Ibrahim. Ya Allah, angkatlah penyakit yang menjadi musibah ini dari seluruh negara-negara Islam dan negara-negara non-Muslim. Kita minta kepada Allah, yang punya itu Allah. Ini yang sekarang sedang dilupakan. Mestinya dengan adanya pandemi corona ini, kita harus semakin dekat kepada Allah yang punya. Jangan menggunting rantai kita dengan Allah. Kita menggunting corona, tapi jangan menggunting hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah semakin diperdekat. Kalau seandainya saya menjadi majelis ulama, seandainya saya jadi majelis ulama, saya perintahkan semua masjid-masjid sediakan swab sebagaimana ketika kau mau naik kapal terbang. Naik kapal terbang tidak dilarang, dengan dasar protokol kesehatan dilaksanakan.
Sebelum naik kapal terbang, disuap dulu, positif apa negatif. Positif, naik kapal terbang. Apa? Di kapal terbang juga yang 3 kursi, isi 3 kursi kok. Tidak pakai jarak kok. Yang mau ke Mekah, persilakan ke Mekah. Tapi prokesnya harus diperketat 2 kali lipat. Kalau saya yang jadi ulama Mekah, buka haji, nggak usah ditutup, dengan syarat protokol kesehatan diperketat. Vaksin, sudah divaksin 2 kali, swab, ternyata negatif, naik pesawat. Yang lain kok begitu? Orang mau ke Bali juga nggak apa-apa, di wisata. Iya, mestinya dalam keadaan seperti ini nih, kita harus lebih mendekatkan diri kepada yang punya. Saya selalu berdoa dan saya yakin Imam Ghazali berkata, dan sering saya sebut ini, Imam Ghazali berkata, kalau kau dikejar anjing helder yang kayak serigala itu, jangan kau lawan, pasti kalah. Kalah kan? Mau melawan. Tapi sebaiknya bukan kau melawan anjingnya, tetapi kau kenali siapa yang punya anjing ini. Kalau kau baik hubungannya dengan tuan yang punya anjing ini, hubunganmu baik, insya Allah begitu subuh engkau keluar mau ke masjid, anjing menggonggong, kedengaran oleh yang punya, oh anjing saya sedang menggonggong Pak Haji yang mau ke masjid. Karena hubungannya dengan Pak Haji tadi bagus, keluar yang punya anjing. Kata yang punya anjing, Joni balik. Nah, misalnya anjingnya namanya ya, anjing itu kan punya nama kok. Ya sudah. Siapa namanya anjingnya? Namanya Pus misalnya. Pus balik. Pasti ketika anjing itu mendengar yang punya, ketika anjing mendengar yang punya yang manggil, balik anjing itu, kita selamat. Maka protokol kesehatan, apa yang dipesan oleh pemerintah kita laksanakan seutuhnya. Saya kalau Malik bilang, Pak Kiai ada tamu, saya bilang iya. Tidak langsung keluar saya. Saya ingat saya semprot tangan saya dulu dengan cairan. Habis semprot saya keluar. Keluar saya jabatan tangan. Sudah saya ngikutin prokes kok. Begitu saya jabatan tangan, saya masuk, saya semprot lagi. Saya cuci. Kadang-kadang saya pergi wastafel, saya ambil sabun, saya cuci semuanya tangan saya. Selesai itu. Saya keluar dari pesantren, mesti saya bawa masker. Kalau di pesantren insya Allah semuanya sehat. Tidak perlu saya pakai masker, tapi kadang-kadang aja juga pakai masker juga saya. Lah ini kita cara mengatasi. Jangan sampai kita ini tambah jauh daripada Allah. Sholat jamaah ditutup. Bagaimana Allah tidak marah? Kalau Allah marah, naudzubillah, apa yang akan terjadi di negara ini? Maka saya menghimbau protokol kesehatan diperketat, disiplinnya diperkuat, cuci tangannya, pakai maskernya, jaraknya diperkuat. Sehingga kita ini sampai sekarang pondok pesantren tetap tidak menerima kunjungan wali murid. Ini karena kita mengikuti
protokol kesehatan. Dan nanti anak-anak Idul Adha atau habis kenaikan, libur ada, tapi tidak boleh pulang. Saya tidak mau mikul resiko, tidak boleh pulang. Mari kita berada di pondok ini, kita jaga pondok ini. Kemudian kita berolahraga di pondok ini. Mungkin nanti ketika liburan diadakan perlombaan ini, perlombaan baca Quran, perlombaan ini, macam-macam bikin. Kalau misalnya terpaksa 1 minggu harus istirahat habis ujian dan lain-lainnya. Ini kita jaga semuanya ini. Kita jaga. Saya mohon kepada pemerintah supaya tiap masjid itu punya alat swab. Semua masjid. Mau masjid-masjid, temperaturnya diukur dulu. 18 ke atas tidak boleh masuk masjid. Selesai. 18 ke bawah masuk masjid. Diswab. Negatif masuk masjid. Positif suruh pulang. Yang negatif, yang sehat-sehat kumpul di masjid. Istighfar 1000 kali. Tasbih 1000 kali. Tahmid 1000 kali. Doa kepada Allah dengan menangis. Bagaimana bahayanya Corona ini. Di samping membunuh kita, juga merusak ekonomi kita. Kita menangis kepada Allah. Ya Allah, angkatlah Corona ini dari permukaan bumi ini. Baik di negara Islam juga yang non-Muslim. Kita mintakan kepada Allah. Di samping tetap dengan memperketat protokol kesehatan. Lah kalau orang pergi ke Bali, asal di swab negatif suruh naik kapal terbang kok. Tolong saya kepada pemerintah mohon supaya alat swab itu setiap masjid dikasih cuma-cuma. Masjid itu yang banyak berjamaahnya cuman maghrib, isya, subuh, itu pun masjid tidak penuh kok. Kalau duhur asar tidak usah dilarang berjamaah, memang kagak ada. Persilakan ustadz-ustadz keliling di kampung-kampung itu. Kalau duhur dengan asar, paling jamaahnya tukang mukul beduknya dengan imamnya. Tidak sampai 1 baris 2 baris. Mengapa dilarang duhur asar? Yang jamaah kagak ada. Nah kalau maghrib diswab lagi. Kalau sudah diswab, tolong maghrib tidak usah keluar sampai isya. Dikir kepada Allah, baca tasbih, baca tahmid, baca istighfar 1000 kali. Minta kepada Allah yang punya corona ini supaya diangkat oleh Allah. Jangan malah semakin jauh dari Allah. Kita semakin dekat dengan Allah. Kalau ingin corona ini oleh Allah dibebaskan dari kita, kita yang mendekat kepada Allah. Inilah kalau bagi saya. Oleh sebab itu, di sini santri-santri protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Masuk santri, keluarnya santri, kita tetap pakai protokol kesehatan. Sampai pulangnya pun kita atur. Nanti murid baru sebelum masuk kita instruksikan kepada wali murid. Tanggal berapa masuknya murid baru? Hah? Bulan Juli. Murid baru bisa masuk ke pondok tanggal 24 Juli. Tolong kepada wali murid 15 hari sebelum berangkat ke pondok anaknya dikarantina di rumahnya. Setelah dikarantina di rumahnya 14 hari sehat, bawalah ke pondok per kelas, tidak sekaligus. Mungkin kelas 1 A, B tanggal sekian, jam sekian. Nanti kelas sekian, jam sekian, tanggal sekian. Nanti yang kelas ini besok pagi. Mungkin bisa 3 hari kita menerima murid baru itu untuk masuk tidak berkerumun. Kita takut kepada Allah.
tapi kita takut kepada corona, tapi kita lebih takut kepada Allah. Jangan lebih takut kepada corona daripada kepada Allah, sehingga karena takut kepada corona perintah-perintah Allah diremehkan. Bukan marah, ngasih tahu. Bagaimana kira-kira? Apa? Marah apa ngasih tahu? Lah iya. Kita takut sama corona, tapi kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena takut kepada corona kita menjauhi Allah. Ini yang saya tidak setuju. Mari corona yang telah digaris oleh pemerintah kita laksanakan. Semua orang keluar rumah pakai masker semuanya. Taati itu dan atur jarak. Persilakan. Saya takut kepada corona, tapi saya lebih takut kepada Allah. Jangan karena takut kepada corona lalu mengurangi hubungan kita dengan Allah. Saya khawatir takut Allah tambah marah kepada kita. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Lah inilah saya mengadakan burdah dengan disiplin santri. Dikira saya nggak sedih. Ini nanti anak baru, saya membayangkan dengan air mata saya. Bagaimana nanti nasibnya anak baru? Begitu masuk, orang tuanya cuma di pintu gerbang, anaknya suruh masuk, kami asramakan tempat sendiri, ayahnya tidak boleh masuk. Bagaimana sedihnya. Yang jarang berpisah dengan orang tua. Lalu nanti tidak boleh dijenguk, tidak boleh dikunjungi, kecuali kalau maunya dengan jarak jauh. Coba tuh, depan pintu gerbang, saya kasih pagar bambu dengan jarak jauh. Kalau terpaksa orang tuanya juga menjenguk, di luar pagar. Jarak mungkin lebih 3 meter dengan anaknya. Kirimannya lempar. Tolong dibungkus yang rapi. Kalau telur, jangan telur mentah. Kirim anaknya, rebus dulu telurnya yang matang, lempar, insya Allah nggak pecah. Kita usaha semua ini karena kita takut sama corona, tapi kita lebih takut kepada Allah. Ini barangkali kepada anak-anakku, ya, nanti burda ini mesti saya lanjutkan, ya. Nah, saya ada satu, mungkin takut nanti anak-anakku di luar menjumpai, ada yang mengkritik burda ini. Sejak dulu yang mengkritik ada. Yang dikritik syair, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka indahululil hadithil amimi. Ini dianggap musyrik karena dia minta berlindung kepada selain Allah. Jangan dibaca ininya, dibaca keterangannya, indahululil hadithil amimi, pada sedang terjadinya kejadian yang merata itu nanti di padang mahsyar. Indahululil amimi itu nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti semua orang pada bingung. Matahari sudah dekat dengan kepala kita, panas, semua umat pada mengeluh, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Datanglah dia kepada Nabi Adam. Hai Nabi Adam, engkaulah bapak kita, Nabi yang pertama, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Nabi Adam, ini bukan hak saya, pergilah kau kepada yang lain. Pergi kepada Nabi Nuh, ditolak oleh Nabi Nuh. Didatang sama Nabi Ibrahim, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Musa, ditolak oleh Nabi Musa. Datang sama Nabi, ditolak oleh Nabi Isa. Datanglah kau kepada Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini oleh Allah, dikasih oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Oleh Allah diizinkan. Nah, itu lihat. Diberikan fasilitas pada Nabi Muhammad untuk menolong umatnya.
isfa' lana ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Karena Rasulullah dikasih hak untuk menolong, memberikan syafaat pada hari kiamat itu. Datanglah kepada Rasulullah, baru Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah tolonglah selamatkan umat. Bukan Nabi Muhammad yang memberikan pertolongan. Nabi minta tolong juga kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ummati, 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 ya Rabb, ummati. Allah turunkan pertolongannya pakai tawassul Nabi Muhammad. Bukan berarti syirik. Ini takut nanti anak-anak di luar tidak bisa menjawab, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda khululil hadithillah. Ketika terjadi bencana yang merata, ialah nanti di padang mahsyar, semuanya bingung minta tolong sama siapa. Minta tolong Nabi Adam ditolak, minta tolong Nabi Nuh menolak, Nabi Ibrahim menolak. Begitu datang sama Rasulullah, Rasulullah yang diberikan oleh Allah hak untuk menolong umatnya. Datanglah kepada Rasulullah, baru Rasulullah minta kepada Allah, bukan Rasulullah yang menyelamatkan mereka di padang mahsyar ini. Masih ada teman ini yang paling dahsyat serangannya. Yang lain itu ya ada juga serangannya yang gini, ya orang yang tidak senang lah. Kalau bagi saya tafsirannya ada semuanya. Inilah anak-anakku, ya sudah saya jelaskan mulai ziarah kubur, mulai tawassul. Ya kalau ada misalnya orang yang mendengar pidato saya itu, nasihat saya pada santri-santri saya tidak terima, tidak usahlah menjawab di medsos. Ya, tidak ada gunanya jawab di medsos itu. Datanglah ke Darur Rahman, bawa kitabnya, adu dengan kitab saya. Nah, itu selesai kan? Saya punya kitab, kau punya kitab. Kau punya hadis, saya punya hadis. Kau punya Quran, saya punya Quran. Mari datang ke sini ngopi bersama. Ya. Iya kan? Kan bagus saja kan saya ini. Kalau misalnya dengan studi tentang tawassul, apa saudara